Saya tanya, mana yang lebih berkah menurut umat Islam? Tempat lahir Nabi Isa atau lahir Nabi Muhammad? Jawab. Nabi Isa apa Nabi Muhammad? Tentu Nabi Muhammad lebih berkah tempat lahirnya, karena asyraful anbiya wal mursalin. Kalau Nabi Muhammad ngalap berkah dengan tempat lahir Nabi Isa, kenapa umat Islam tidak boleh ngalap berkah dengan tempat lahir Nabi Muhammad yang berada di Mekah Al-Mukarramah, diratakan dengan tanah, dibikin perpustakaan, dan dianggap musyrik orang yang ngalap berkahnya? Cek si paham eta. Kenapa Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj berangkatnya dari Al-Masjidil Haram dan transit di Al-Masjidil Aqsa? Ini saya ingin nyambung dari tema tadi malam. Kenapa bukan berangkat dari Polonia pindah ke Kuala Namu? Kita baca Al-Quran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan oleh Allah untuk manusia beribadah kepada Allah adalah yang berada di Bakkah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Jadi Mekah atau Al-Masjidil Haram, di mana Rasulullah start berangkat, itu adalah daerah yang diberkahi. Dalam bahasa ulama, datang di satu tempat karena satu hajat itu biasanya dinamai dengan ngalap berkah. Berkat atau berkah sama saja. Apa berkahnya Al-Masjidil Haram? Dulu di awal-awal syariat Islam, ketika Umar bin Khattab melaksanakan tawaf di Ka'bah, melihat ada makom Ibrahim, beliau mengusulkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau selesai tawaf kita sholat sunatnya di makom Ibrahim. Apa itu makom Ibrahim? Makom Ibrahim itu bekas tapak kaki Nabi Ibrahim ketika menyerukan orang naik haji. Situs sejarah dari zaman Nabi Ibrahim sampai datangnya Rasulullah itu sekitar 3.000 atau 5.000 tahun. Tapi bekas tapak kaki Nabi Ibrahim masih ada. Artinya apa? Islam mengajarkan supaya melestarikan situs bersejarah. Jangan pernah coba-coba ada orang yang merusak petilasan sejarah. Karena apa? Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Nanti kalau Kori kita menggunakan jas kuning, jangan sampai kurang peningkatan. Nanti Nahdlatul Ulama jas hijau, jangan sampai hilangkan jasa ulama. Dan Syarif Rahmat Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga jas hitam, jangan sampai hidup tanpa makna. Seperti itu. Nah, Rasulullah kemudian menetapkan tempat tadi untuk tempat sholat tawaf. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla.
Rasul pun kemudian transit ketika Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa. Kenapa berhentinya di Masjidil Aqsa? Alladzi barokna haulahu, karena Masjidil Aqsa tempatnya diberkahi. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad ngalap berkah dengan Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad juga kemudian terbang mampir di Bukit Tursina. Apa itu Bukit Tursina? Rasul turun diperintah sholat 2 rakaat. Selesai sholat kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, tahukah engkau di mana sholat? Tidak tahu saya. Kamu sholat tadi di tempat namanya Bukit Tursina. Kenapa Bukit Tursina? Itu ada tempat turunnya wahyu kepada Kanjeng Nabi Musa, turun kitab Taurat ketika Nabi Musa selama 40 hari 40 malam bertapa di tempat itu. Jadi sudah biasa namanya bertapa, tahanus 40 hari 40 malam. Dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, diam di tempat itu untuk bertapa. Bukan meninggalkan istrinya kemudian mencari istri baru, bukan. Kenapa Nabi Muhammad sholat di tempat itu? Al-Quran mengatakan فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Tempat Bukit Tursina itu adalah al-buq'atul mubarakah, lembah yang diberkati. Kenapa? Karena di tempat itu tempat turunnya wahyu kitab suci Taurat kepada Nabi Musa. Berarti Nabi Muhammad ngalap berkah. Saya ingin bertanya ke ibu-ibu terutama yang mulai ngantuk-ngantuk itu ya, mana yang lebih berkah kira-kira, tempat turunnya kitab Taurat atau kitab Al-Quran? Taurat apa Al-Quran? Yang lebih berkah, yang lebih hebat itu tempat turunnya Taurat apa Al-Quran? Jawab. Taurat apa Al-Quran? Ini medan bahaku lupa, termasuk bapaknya boleh jawab juga. Mana yang lebih berkah, Taurat apa Quran? Kalau Nabi Muhammad ngalap berkah dengan tempat turunnya kitab Taurat, kenapa umat Islam tidak boleh ngalap berkah dengan tempat turunnya kitab Al-Quran Gua Hiro? Kenapa ada aliran yang melarang orang ngalap berkah dengan tempat turunnya kitab Quran, sedangkan tempat Taurat juga diberkahi? Dah, jangan diperpanjang, nanti ada yang tersinggung. Nabi Muhammad pun transit di satu tempat, kemudian perintah sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, tahukah engkau hai Muhammad sholat di mana? Aku tidak tahu. Engkau barusan sholat 2 rakaat di Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Baitul Laham, tempat lahirnya Yesus Kanjeng Nabi Isa. Kok sholat di tempat lahir Nabi Isa? Apa nggak ada masjid itu? Apa nggak ada musola itu? Apa nggak ada tempat yang lain? Kenapa di situ? Lihat Qurannya. Ketika Nabi Isa masih bayi digendong, ibunya dikritik orang, dianggap selingkuhan. Ini perempuan punya anak laki nggak punya bapak, berarti ini hasil kawin gelap nih. Nabi Isa sendiri yang menjawab, digendongan. Ibunya nggak mau jawab, yang jawab anaknya. Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa berkata, aku ini hamba Allah. Aku diberi Alkitab dan aku diangkat menjadi seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Mohon maaf, saya stop. Ini jelas nggak suara saya? Apa kurang jelas? Kalau kurang jelas mohon efeknya dimatikan saja, jangan pakai efek sedikit pun. Nanti kalau sudah bernyanyi bolehlah. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu
dan Allah menjadikan aku sebagai orang yang diberkati dimanapun aku berada. Jadi tempat Nabi Isa dilahirkan, tempat Nabi Isa duduk, tempat Nabi Isa sholat, tempat Nabi Isa berzikir, di mana saja yang terinjak oleh Nabi Isa, tempat itu mengandung berkah. Berarti tempat lahir Nabi Isa ada berkahnya. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad sholat 2 rakaat? Ngalap berkah dengan tempat lahir Nabi Isa. Weh, ini ngaji kok nggak banyak nyanyi-nyanyi. Nah, tenang aja, nanti aja, santai aja. Apa nggak bisa main wayang? Bisa, santai aja. Saya tanya, mana yang lebih berkah menurut umat Islam? Tempat lahir Nabi Isa atau lahir Nabi Muhammad? Jawab. Nabi Isa apa Nabi Muhammad? Tentu Nabi Muhammad lebih berkah tempat lahirnya, karena asyraful anbiya wal mursalin. Kalau Nabi Muhammad ngalap berkah dengan tempat lahir Nabi Isa, kenapa umat Islam tidak boleh ngalap berkah dengan tempat lahir Nabi Muhammad yang berada di Mekah Al-Mukarramah, diratakan dengan tanah, dibikin perpustakaan, dan dianggap musyrik orang yang ngalap berkahnya? Cek si paham eta. Aneh apa enggak? Aneh apa tidak? Ini pentingnya jaga situs tuh begitu. Tempat apa lagi yang ngandung berkah? Yang ngandung berkah adalah diantaranya tempat-tempat orang soleh. Misalnya Kanjeng Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Di mana berdoanya? Nabi Zakaria umurnya sudah 120 tahun, istrinya 79 tahun, belum punya anak. Sering saya sampaikan, memang yang namanya anak itu gampang-gampang susah. 10 tahun kawin nggak punya anak, 20 tahun kawin nggak punya anak, malah di RTM berapa nih? SCM milirnya ada yang belum kawin sudah punya anak. Ini saya dengar dari Bang Saufi itu, di rumah makan apa, kafe Titik Temu. Wah, mantep Pak Camat. Nabi Zakaria berdoa, dia seorang nabi. Di mana dia berdoa? Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Hunalika, di situ. Di mana? Zakaria punya santri namanya Siti Maryam. Maria, bukan Maria Magdalena, tapi Maria yang satu lagi. Dia punya santri namanya Maryam, tetapi anehnya setiap hari ada saja minuman yang dikirim ke tempatnya, tapi bukan teh. Kalau Zakaria melihat di kamarnya, tahu-tahu ada makanan yang enak. Pagi-pagi sudah ada kelapa muda, ada kopi, dan ini ruginya nggak ada kopi di sini. Ada kopi, ada. Mestinya kan begini, lihat orang belangkonnya hitam, bajunya hitam, sarungnya hitam, minumnya pun. Saya ini memang tiap hari pidato Pak, bisa 5 kali pidato, ngopi, dahar, foto-foto. Nah, itu. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Maryam tiap hari di kamarnya itu ada sembako, ada makanan. Zakaria itu seorang nabi, Maryam bukan nabi, seorang wali perempuan. Ditanya oleh Zakaria, Zakaria ini bapaknya Yohanes, bapaknya Yahya. Saya ini kursus Bible setahun Pak, full. Jadi saya nggak pernah benci dengan agama manapun, karena saya lihat semua agama mengajarkan kebaikan. Jadi kita cari kesamaannya, jangan perbedaannya. Zakaria kaget. Dari mana ini makanan kamu tiap hari? Apa kamu ada cowok yang COD ke sini? Tidak. Huwa min indillah, guru, paman,
ini dari sisi Allah. Rupanya malaikat tiap hari kirim makanan untuk Maryam. Berarti tempat itu transitnya malaikat. Berarti tempat itu banyak berkah malaikat. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Zakaria berdoa pada Tuhannya, ngalap berkah dengan tempat wali. Dah. Makanya sampai sekarang kalau ada misalnya kiai sholat di satu tempat, itu santrinya gantian sholat di situ, ngalap berkah. Ustadz baca Quran di sini, beliau pergi, anak kecil duduk di situ, pingin ngalap berkahnya. Kiai dapat minuman yang enak betul, ditungguin minum separuh rebutan sisanya. Lu kok begitu? Bukan berkahnya, enaknya mas.